为师已经找到了自己。动天下之计，为其所用，取之为我所用。Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Kali ini admin akan melanjutkan alur cerita I Am The Blade Master. Jika kalian lupa dengan episode sebelumnya, bisa cek di kolom playlist ya. Atau silahkan klik aja link alternatifnya yang telah admin sediakan di bagian atas kanan layar. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi di opening, inilah alur cerita kelanjutannya. Setelah kemarin Yang Ren berhasil kabur dari sekte Xuanzhen menghindari utusan Qi, di sini tuh Wu yang meminta maaf kepada utusan Qi karena sepertinya Yang Ren dibawa kabur oleh kakek Li lewat gerbang belakang. Mendengar hal itu, utusan Qi pun langsung marah kepada Wu Yong tuh sambil berkata kalau dia berani berbohong kepadanya, maka utusan Qi akan menghabisi Wu Yong. Setelah itu, rombongannya Nona Chu pun sampai ke tempat tersebut untuk mencari keberadaan Yang Ren. 已经逃出了山门。神呢？那个是冤枉！你那不值钱的忠心与立场。 Utusan Qi yang saat itu memperingatkan Nona Chu agar dia tak perlu khawatir seperti ini kepada Yang Ren, karena Yang Ren tuh udah kabur duluan tanpa sepengetahuan utusan Qi saat dirinya terlalu bikin ribut suasana di luar tadi. Kemudian utusan Qi pun nyuruh burung elangnya itu untuk menyerang Nona Chu dan kawan-kawan, di mana dengan kemampuan burung elangnya utusan Qi aja, Xiao Ye, Nona Chu serta seniornya di sana tuh udah dibikin kewalahan. 这笔账是该好好清算一下。你只是花里胡哨，也不知姐姐哪里得罪了你。师姐，你的脸，小心！ Di sisi lain, Tuan Fang yang kemarin udah kelar berdiskusi dengan kakek Shu membahas tentang pergerakan pavilion Changfeng. Ternyata kemarin tuh admin salah tangkap nih guys. Kalau pria berambut putih itu adalah Tuan Fang, bukan ketua pavilion Changfeng seperti ucapan admin kemarin. Saat itu, Tuan Fang terlihat masih melakukan permainan Weiqi sambil memikirkan strategi melawan pavilion Changfeng. Di mana sekarang Tuan Fang bermain Weiqi dengan sosok tak kasat mata. Di sisi lain, Yang Ren yang kemarin diberikan warisan pendekar pedang terkuat oleh kakek Li, di momen itu sih kesadaran Yang Ren seperti terombang-ambing di lautan awan yang sangat luas banget di sana. Kemudian Yang Ren yang melihat ada gundukan batu aneh dan mencoba untuk mendekatinya. Gundukan batu itu pun berubah jadi sosok Tuan Dao, di mana seketika Yang Ren pun merasa muak banget karena dirinya tuh dibebankan tanggung jawab yang besar kepadanya. 李上教，自杀，逃走。 Yang Ren yang saat itu mengeluarkan semua keluh kesahnya kepada Tuan Dao kalau gara-gara mengantar surat perjanjian sekte pedang yang berisikan dirinya itulah semua orang-orang terdekatnya Yang Ren pada tewas. Kata Yang Ren sih kalau dia mau menjadikannya sebagai pewaris, maka Tuan Dao dari awal tuh harusnya membantu dirinya agar bisa melindungi semua orang, agar Zhao Fengqi dan yang lainnya nggak mati sia-sia demi mengantar surat tersebut. 所谓的天下大义呢？眼看着正气长风阁，你不是道宗吗？徐老头，师傅，找他会藏生呢。 Yang Ren yang saat itu menceritakan betapa baiknya penduduk kota Chunshui tempat dia dibesarkan oleh kakek Shu. Di sana tuh Yang Ren diperlakukan baik banget oleh warga sekitar, walaupun dirinya bukan berasal dari kota tersebut. Tapi perlakuan orang-orang di desa tersebut membuat Yang Ren merasa bersalah banget karena mereka tewas akibat surat perjanjian sekte pedang itu.
Makanya Yang Ren sulit menerima warisan Tuan Dao mengingat Yang Ren terbayang-bayang mereka mulu. 当然，今天的看看呢，哎，回来了。臭小子，去，又来偷，不是剃头刀，您再给我打一把呗。您都说了，这刀只能砍根头发。拍下了我这上好的刀。 Yang Ren yang mulai tenggelam dalam emosinya sendiri karena setiap langkah bertemu dengan Tuan Dao sangat membuatnya terbebani. Tentu aja Yang Ren udah puluhan tahun hidup dikelilingi orang baik dari kota Chonshui itu membuat hatinya nggak terima banget kalau Yang Ren menerima kekuatan sosok yang membuat orang-orang di sekelilingnya itu pada tewas. Maka dari itu Yang Ren berusaha menolak warisan dari Tuan Dao tersebut, seolah-olah dirinya tuh nggak pantas menerima warisan tersebut. 赶来劲了，来，我辛苦劈柴换的钱，杨然，告诉兄弟，杨然呐，我腿。 Di sisi lain, Nona Chu dan kawan-kawan yang dikepung murid Sekte Xuanzhen yang saat itu dikendalikan oleh utusan Qi dengan teknik darahnya. Di momen ini sih mereka bertiga tuh tak punya pilihan lain kalau emang harus melawan utusan Qi. Dimana Nona Chu dan kawan-kawan pun pada akhirnya menghabisi satu persatu murid Sekte Xuanzhen di sana karena mereka udah tak tertolong lagi. Di waktu bersamaan, Nona Chu juga masih mencari keberadaan Yang Ren karena dia tak percaya dengan ucapan utusan Qi. 恐怕是受了惊鸿影所致。逆流水，尽快解决他们。 Nona Chu yang menghabisi para murid Sekte Xuanzhen yang tinggal dikit karena seniornya tuh udah mulai kelelahan pula. Di sini Nona Chu masih aja tanya perihal Yang Ren kepada utusan Qi nih guys, seolah-olah Yang Ren itu disekap oleh utusan Qi. Kata utusan Qi, Yang Ren emang dari tadi udah nggak ada di Sekte Xuanzhen sana, yang mungkin aja Yang Ren udah lari terbirit-birit saat mendengar kedatangan utusan Qi. Tentu aja karena masih tak percaya, Nona Chu pun memaksa utusan Qi agar bicara jujur lewat jalur kekerasan. 可千万不要有事。原来酋长们。 Utusan Qi yang saat itu mempermainkan Nona Chu dan Xiaoye seolah-olah serangan mereka berdua tuh nggak akan bisa mengenainya. Kemudian utusan Qi pun mulai mengeluarkan pedang andalannya di sana, yang mana kalau mereka masih mau nyari ribut, maka utusan Qi akan menghabisi mereka. Kemudian saat Nona Chu dan Xiaoye berusaha menahan serangan utusan Qi, Wu Yong pun menghentikan serangan kedua belah pihak itu agar tak menghancurkan Sekte Xuanzhen. 你们还Xiaoye yang bertanya kepada Wu Yong kenapa dia memihak Pavilion Changfeng padahal tuh dirinya udah jadi orang kepercayaan kakek Li. Di sini Wu Yong berkata kalau dia tuh memihak kepada siapapun yang dia anggap lebih kuat untuk keamanannya di masa depan. Kemudian Wu Yong pun nyuruh Nona Chu dan Xiaoye untuk maju aja kalau mereka emang masih mau melawannya dan nyari gara-gara. Di mana Wu Yong hanya menggunakan teknik jarinya aja, tapi udah bikin Nona Chu dan Xiaoye kewalahan. 内鬼，里应外合呀！难怪长风阁能如此顺利的成局。玄真教混元指，无有不才。 Nona Chu dan Xiaoye yang saat itu di pojokan Wu Yong sampai akhirnya mereka pun dikalahkan Wu Yong tanpa susah payah. Di sini Wu Yong pun nyuruh mereka untuk pergi meninggalkan Sekte Xuanzhen secara baik-baik tuh. Karena pada dasarnya Wu Yong tak mau menghabisi mereka bertiga. Kemudian utusan Qi mengingat-ingat kembali saat Wu Yong menawarkan diri untuk gabung jadi aliansi Pavilion Changfeng, di mana utusan Qi sendiri sih masih belum percaya sepenuhnya kepada Wu Yong ini. 吴某无意与二位为敌。
小人无有。 Di sisi lain, Yang Ren yang selesai melepaskan semua kekesalannya kepada Tuan Dao, di sini tubuh Yang Ren ditempa berkali-kali oleh kakek Li, yang mana tentu aja sih kekuatan serta ketahanan tubuh Yang Ren sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Setelah proses penempaan tubuh Yang Ren udah selesai, dia pun terlihat cukup kaget kalau dirinya masih menerima warisan tersebut, di mana kakek Li terlihat udah kecapean banget menempa tubuhnya Yang Ren. 意境的最高境界所用，此乃取之为我倚天。 Kakek Li yang meminta maaf kepada Yang Ren karena udah memaksakan kehendaknya agar Yang Ren menerima warisan sang guru. Di sini Yang Ren tak bisa marah kepada kakek Li tuh, karena sebenarnya Yang Ren juga tak menyalahkan kakek Li atas kematian orang-orang terdekatnya. Kata kakek Li, semoga Yang Ren bisa mengemban tugas mulia yang telah diberikan pendekar pedang terkuat kepadanya. 李上将，能走出来，我们所做一切，你们根本不知道。 Yang Ren yang mulai menerima takdirnya sebagai pewaris kekuatan pendekar pedang terkuat itu dan akan berusaha sekuat tenaga. Di sini kakek Li memberikan sedikit nasihat tuh, agar hati nurani Yang Ren tak tergoyahkan sedikit pun saat menghadapi musuh kuat di masa mendatang. Namun Yang Ren masih bingung aja dengan tujuan hidupnya sendiri, karena dari dulu tuh dia nggak punya tujuan khusus dan menganggap kalau dirinya adalah pria biasa dan pengen hidup normal di kota Chunshui. 梁小子，你当道宗尚且不能，什么区别？你说的对。你活着。 Wah, kira-kira Yang Ren bakal lawan bos terakhir siapa tuh? Apakah lawan utusan Ji atau langsung melawan ketua Pavilion Changfeng? Mengingat Yang Ren dapat warisan dari pendekar pedang terkuat. Akhir kata, terima kasih untuk kalian yang udah nonton sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya ya guys. Bye-bye.